Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Selamat pagi Mas Madu ya. Pagi Sarah. Pagi jamaah di studio. Pagi. Puasa semua ya. Alhamdulillah. Kelihatan lemes. Harus semangat. Harus tetap semangat ya. Puasa jangan dijadikan alasan untuk tetap semangat. Ya betul. Oke. Zara, kalau Zara jadi pernah nggak kalau dengar azan gitu kan atau pengen sholat gitu kan, lewat begitu aja kayaknya ntar aja deh gitu. Pernah kayak ngerasa tuh sholat tuh kayak jadi karena lagi ada banyak masalah, lagi banyak beban, jadi sholat tuh jadi kayak entar-entarin aja. Oh, jadi ditunda-tunda gitu maksudnya Mas Bedu. Ya Allah, Mas Bedu nggak boleh kayak gitu. Justru sholat itu adalah meringankan beban kita. Jadi jangan sholat dijadiin beban. Ini banyak yang salah nih Mas Bedu nih. Iya, karena lagi banyak masalah, beban hidupnya terlalu banyak, terlalu berat, jadi kayaknya tuh mau sholat juga jadi kayak jadi kayak ya Allah. Lewat gitu aja. Pernah nggak kamu kayak gitu? Jangan lagi ya Mas Bedu kayak gitu ya. Pernah aku nanya kamu pernah kayak gitu nggak? Oh, aku alhamdulillah sih kalau lagi ada banyak masalah justru pengennya ngadu mulu ke Allah. Ya Allah gitu. Ya, betul ya teman-teman ya. Allah, kalau lagi masalah banget nih Allah gitu. Allah, orang-orang cantik. Masya Allah. Kalau baru di sini Mama ada ke situ. Iya, coba. Kamu mah segeran di situ ya. Seger mah ada AC. AC nih. Apa kabar anak-anak cantik? Alhamdulillah. Dari mana ini? Dari IIKI. Apa kepanjangan IIKI, Bedu? IIKI itu Institut Ilmu Al-Quran. Masya Allah. Kalau yang cowoknya? Yang cowoknya? Cowoknya itu PT IKI mah. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, untung bener jawabannya. Kalau nggak bener malu sama mereka. Iya dong, kan mereka kan alumni PT IKI semua. Iya. Kalau Bedu kan PT IKA. Apa tuh? PT IKA. Kepolisian. Berseberangan ya. Kampusnya deket ya tuh Pak ya? Deket ya kampusnya? Deket, bertetangga. Oh iya, betul. Belakang itu situ PT IKI, PT IKA di sebelah sini. Sebelah situ. PT IKI, PT IKA, dekat situ. Nah, iya. Ngapain kita kesini? Sebetulnya kalian lagi ngomong apa Mama datang tadi? Ini mah, tadi Bedu lagi bertanya sama katanya lagi banyak masalah, banyak beban mah. Malah jadi kalau dengar azan jadi dientar-entarin, aduh kayaknya berat. Pantesan ngomongnya ngaco, lagi ngapain kesini? Ya Allah. Masya Allah. Emang otaknya rada-rada. Anda fokus ke acara kita atau fokus yang sebelah kanan kamu? Ayo, sehingga menerawang kemana-mana. Seandainya. Bedu fokus ke semuanya, karena yang sebelah kanan juga bagian dari acara kita, mah. Bisa aja Mas Bedu.
beramal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu dia tadi Bro tadi tanya ke Zara mah. Pernah nggak sih Zara mengalami di mana masa-masa ketika Zara lagi banyak masalah, kayak merasa hidup tuh beban, kemudian ketika dengar azan mau sholat aja tuh jadi kayak nanti dulu deh gitu loh. Ya. Silakan. Kayak menjadi beban sholat gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Salat meringankan beban kehidupan. Harusnya. Ada satu di alam dunia yang sampai datang hari kiamat tidak akan hilang. Apa itu? Masalah. Iya apa? Ya. Bener mah. Hidup di alam dunia semua punya masalah. Karena Allah yang berfirman. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Yang namanya manusia hidup diberikan ujian oleh Allah. Masalah. Ada yang buruk, ada yang baik. Semua ujian buat kalian hanya kepadaku kalian akan kembali. Masya Allah. Sengaja oleh Allah selama kita mengarungi hidup dan kehidupan punya masalah. Kalau saya tanya jamaah siapa di antara anda yang selama hidup tidak pernah punya masalah. Kalau ada orang ngacung itu bohong. Ya mah, betul. Semua kita punya masalah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath tsamarat. Wabasyiris sabirin. Nah, semua orang diberikan oleh Allah sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, makanan, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Bagaimana menghadapi masalah? Allah turunkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Hai orang yang beriman, artinya yang sanggup mengatasi masalah hanya orang beriman. Hai orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Masya Allah. Kalau punya masalah, kata Allah harus segera salat. Iya mah. Kalau punya masalah hadapi dengan kesabaran. Iya mah. Biar ringan beban kita. Kalau kita punya masalah jangan merasa gue gitu loh paling susah. Salah. Ya. Lihat oleh kita orang lain yang masalahnya lebih berat dari kita. Ringan terasa masalah kita. Kita harus banyak sholat. Rasulullah pun ketika ada masalah beliau sholat. Sholat ya mah. Bahkan Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW kalau sholat kakinya sampai bengkak saking lama-lamanya sholat. Di kita mah punten Mahmud, mamah-mamah yang muda suaminya selingkuh. Ya Allah. Misalnya, Ya, misalnya. sono tuh nunjuknya taruh lah baper lagi. Suaminya selingkuh, suaminya pacaran. Apalagi dengar kabar sudah nikah sini. Ya Allah. Oh, nangis senggukan. Sembahyang tahajud bengkak matanya salah kali. Salah. Rasul mah yang bengkak kakinya bukan matanya. Kagak nyambung. Jaka sembung mah bapeteuy. Teu nyambung. Di dalam surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk salat dan sabar dalam mengerjakan salat. Ya Allah, kalau sholat nggak sabar kayak ayam matokin beras. Ketok, ketok, ketok. Assalamualaikum. Ya Allah. Itulah kenapa rukun sholat satu di antara itu tumaninah. Nah, sabar dengan tumaninah. Allah Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita ucapkan. Tapi kita, jangan-jangan kita termasuk yang ngomong. Banyak yang munafik. Tiap surat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenyataan habis sholat ngarumpi, Ya Allah. ngedumel, Ya. berkeluh kesah. Artinya dia munafik dalam sholat mengakui semua untuk Allah. Di luar sholat masa Allah. Ini yang salah. Jadi tidak akan meringankan beban sholatnya kalau begitu. Karena hanya menggugurkan kewajiban. Tidak aqimus sholah, hanya amilus sholah.
Apalagi kalau di saat sholatnya tuh banyak gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat tuh banyak ada yang ada Garuk-garuk. aja lah gitu ya mah. Jawabannya kena sebenarnya. Jamaah sebelah jatuh dong. Nggak, kalau di haram nih, Iya, Ma. yang di depannya pakai kaos, kan sekarang bacaan kaosnya macam-macam. Iya itu tulisannya. Tunggu jandamu. Ya Allah. Masya Allah. Takut miskin karena kita hamba yang maha kaya. Diapalin, nengok lagi sebelah sini bacaannya beda. Itu usahakan kalau kita sholat, Iya, Ma. khususnya kaum laki-laki, usahakan pakai baju koko biar temen di belakang di samping gak baca tulisan di punggung. Iya. Apalagi Pernah kalau Anda melakukan itu sering? pernah mah gitu. Apalagi kalau sampai celengannya kelihatan, aduh. Ya Allah. Ya, bener. Kaosnya sakieu tah. Iya. Bujurna kaciri. Gue aing mah. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya itu dia mas, sholat apa? Jadi Beban dengan di sholat itu menenangkan hati. Itu Masya meninggalkan Allah. beban yang menenangkan hati. Masalah jadi sirna. Siap. Rasulullah SAW kalau dia bersedih segera mengerjakan sholat. Masya Allah. Kalau datang waktu sholat Bilal segera kumandangkan azan. Menghilangkan keresahan hati. Rasul itu kalau sholat lama bacaannya, lama sujudnya bermohon kepada Allah. Biar umatnya benar-benar ingat hanya kepada Allah. Masya Allah. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang bisa ini hanya orang yang khusyuk. Jadi orang yang bisa bersabar dalam menghadapi masalah, musibah. Dengan sholat mereka menghadapi masalah dan musibah. Kata Allah dalam Al-Baqarah 45. Hanya orang-orang yang dalam ibadahnya khusyuk. Manteng menghadap kepada Allah. Jadi tumaninahnya ada. Ini mas setan menggoda. Dari awal mau sholat. Masya Allah ingat. Takut semur angus. Ya Allah. Takut goreng ayam diambil kucing. Ya Allah. Dompet yang pulang dari pasar. Oh dirak piring. Ya Allah. Semua yang hilang ketemu dalam sholat. Jangan Anda bilang Allah ngasih tahu salah. Tapi setan menggoda sholat Anda biar Anda terburu-buru. Gitu. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Meringankan beban masalah yang dalam dada. Hanya orang-orang yang khusyuk. Habis sholat pres. Otaknya lega. Masya Allah. Sehingga dia berpikir dengan normal kembali. Gitu nggak? Itu ya, Ada hormon kebahagiaan gitu yang keluar. Betul, gitu ya, membuat dimensi lain yang berbeda karena dia jadi gini, sholat itu bukan hanya ritual semata-mata, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Orang yang wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, orang yang bisa menyedot kekuatan ilahi hadir dalam dirinya. Masya Allah. Dalam diri manusia ada 3 sifat. Sifat ketuhanan, sifat syaitoniyah, sifat hayawaniyah. Orang yang sholatnya dikerjakan benar-benar dan aqimus sholat. Dalam sholat dia yakin Allah melihat dan melihat saya. Di luar sholat pun dia yakin Allah melihat dan melihat saya. Dalam sholat dia menyedot kekuatan ilahi dimasukkan dalam dirinya. Sehingga sifat ketuhanan semakin mantap dalam diri orang tadi. Makanya Allah berfirman, fadzukuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ingatkan kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Bersyukur dengan nikmatku, jangan kufur nikmat. Nauzubillah. Ingat terus, alhamdulillah ya Allah. Saya hidup karena Allah. Ya Allah. Musibah dikirim olehmu ya Allah. Masya. Tapi kalau kita orang yang benar-benar sudah menyerap kekuatan ilahi, yakin jadi orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. At-Tolak ayat 2. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Kalau orang yang benar bertakwa, yang benar-benar dalam dirinya ada sifat ilahiyah. Berbeda
kalau dalam dirinya hanya sifat syaitoniyah, sifat hayawaniyah. Kenapa sih masalah banyak bener? Ya Ini Allah. belum kelar, datang lagi. Padahal gua sholat, gua baca Quran, gua puasa. Heran masalah. Bukan semakin ringan beban dia, semakin berat. Karena dia kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah. Padahal sholat itu adalah ibadah yang paling spesial ya, Ma ya. Karena Allah mengundang langsung Nabi Muhammad untuk Betul, pinter betul. Masya Coba cerita, Allah. Mama pengen dengerin. Subhanallah, Mas Silakan. Edo. ya kalau misalnya kayak Begitu hebatnya peristiwa sholat. Karena Ibadah perintah sholat, sholat. langsung Rasulnya diundang ke arasnya Allah. Berbeda dengan ibadah yang lain. Lain, Ma. Terus, kalau zakat kan ayat turun, Ya, kalau- puasa ayat turun, Betul. gitu kan. Kemudian ibadah haji ayatnya turun. Tapi kalau sholat Allah undang langsung Nabi Muhammad ya, Ma. Masya Allah, Mas Alhamdulillah Edo. dengan masuk bulan Ramadan ilmunya bedu semakin hebat. Semakin hebat, Semoga Masya nambah dan nambah banyak belajar kepada Terima anak-anak. kasih ya teman-temanku yang telah mengajar aku, luar biasa loh, Ma. Mereka hebat loh. Bisa apa namanya? Ketemu mereka. Ketemu mereka tuh Jadi kayak biar. bertemu dengan orang-orang yang soleh gitu loh. Masya Allah. Amin. Semoga. Amin, amin. Karena anak dikelilingi oleh orang yang solehah. Solehah, Insya Allah, ya Allah. jadi solehah. Mudah-mudahan saya juga segera dikelilingi oleh orang yang solehah. Satu aja jangan dikelilingi. Surat tuh pakai mukena. Ini arti Soalnya mana nih? di rumah kagak di masjid. Jadi pakai mukena. Astagfirullah, iya. Bedu solehah. Diketawain si Abror loh. Mudah-mudahan ketularan aura-auranya gitu loh. Oh, aura. Insya Allah. Belajar ilmunya. Pertama ada aura, kemudian merubah kepada diri kita. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Yang kita undang mereka-mereka, anak-anak IIKI. Di sebelah kiri kita anak-anak PT IKI. Semoga kita semua menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Amin, ya Allah. Mengamalkan isinya, kemudian menyampaikan berdakwah kepada orang lain. Sehingga hidup kita banyak manfaatnya buat orang lain. Masya Allah, amin. Berarti memang sholat itu selain tiang agama juga sebagai peringan beban ya Maya. Kadang ada nih- Meringankan beban kita. ya ada yang gini, udah sholat mah paling juga bolong satu. Sebagian remaja mah banyak yang menyepelekan sholat. Ada yang entar dulu masih main handphone, entar dulu ini lagi main game. Aduh, ini PUBG seru banget. Fawailul lil musallin alladzina hum. An sholatihim sahun. Solat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya pi awali waktu. Tolok tok 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 dur cong solat. Jadi jangan entar. Ini katanya. Iya. Kalau orang sebelum datang waktu lohor sudah wudhu kayak kita kalau di Mekah. Iya, Ma. Jam 10 udah siap. Udah siap. Mau Jumatan. Mau Jumatan. Duduk di masjid. Duduk. Di masjid haram Masya coba. Allah. Itu pahalanya onta. Sebesar onta gitu ya. Ma. Mahal. Kalau Mahal. semahal onta, Mahal. Ya, semahal. Dur lohor baru wudhu. Baru Itu wudhu. sapi. Sapi, oke. Lohor jam hiji. Hmm, Itu kambing. kambing. Oh, makin Lohor jam 3 itu ayam. Lohor setengah 4 muka Anda kayak pantat kuali. Nauzubillah min zalik. Udah jelas hadisnya, tapi banyak yang mengaku Islam. Padahal mah lihat banyak orang mati. Rasulullah bersabda, bagaimana biar kita istiqomah dalam ibadah, khususnya dalam sholat, perbanyak mengingat kematian. Siapa tahu sembahyang terakhir saya. Tidak sedikit orang yang sehat walafiat, kelak mati. Yang terkapar 12-15 tahun kagak mati-mati. Ya Allah, ya. Bukan karena muda, karena tua. Nih anak-anak baru usia 19, 20 tahun, 71. Bisa aja mereka duluan, nenek belakangan. Iya. Bener apa bener? Ya, Ya, Ma. Betul, betul, betul. Baik. Ma. Jadi itulah kematian. Banyak mengingat kematian, insya Allah kita istiqomah dalam ibadah. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Harus istiqomah. Sehat nggak sehat, ibadah sholat. Iya. Iya, Ma. Punya duit nggak punya duit, sholat. Sholat tuh terus, Ma. Kemudian, Ya, hah? Iya, Ma. Nanti kita Ya. lanjutkan lagi, Ma ya. Makanya Makanya. sok Sok. banyak sholat, jangan lupa Oke. meringankan beban kita. Oke. Baik, Mama, jamaah, dan juga teman-teman yang di studio. Nanti kalau mau tanya setelah ini ya, karena ada yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Salatullah kesini aja rumah mama nenek kesini aja berbagi
jamaah masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Masya Allah nih Ma, sudah semangat sekali adik-adik dari IKI ini mau bertanya langsung ke Mama ya Ma? Mangga, sok. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Oh berdiri. iya boleh. Silakan. Oh ada, sudah ada. Oh, iya. Ngasih langsing masih perawan. Iya. Langsung nenek. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Amini Lubis dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah, Ada apa Aisyah? Jangan galau dong. bagaimana tanggapan Mama tentang seseorang yang rajin sekali dalam sholatnya tetapi masih mempunyai beban dan masalah yang tak kunjung usai? Apakah ada yang salah dalam sholatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jawaban Siti Aisyah, dia jawaban sendiri. Oh iya. Ketika orang sholat rajin, tapi bebannya berat, apakah ada masalah? Dia nanya, dia yang menjawab. Betul. Betul. Artinya sholatnya bermasalah. Bermasalah. Sementara begini Siti Aisyah, Allah menyerahkan diri kepada Allah. Betul kau. Tuh, menyerah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya orang tadi lain di bibir, lain di hati. Sementara Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Bayangkan, yang namanya salat kita kan sujud. Jidat yang biasa dibedakin, muka ini yang biasa dilipan setip, pakai potlot alis, mata lu diapain itu mata lu tuh? Enggak dia bawain Mah. Diwarnain lu ya? Diwarnain enggak Mah? Eyeshadow Mah namanya. Iya. Pakai mat eyeshadow ya. Eyeshadow. Kayak kertas, nggak usah, biasa aja. Diwarnain mahal harganya, belum Skincare-nya. di segala Masya macam. Allah. Surat mah pas di bawah. Itu artinya menyerahkan diri tulus dari hati yang penyenang kepada Allah. Kepala yang biasa di atas, yang kalau dikeplak sama orang juga, sembarangan, pala gua dipitrahin. Begitu sholat Siti Aisyah, brak, sapa dengan telapak kaki. Masya Allah. Artinya kita menghinakan di hadapan Allah. Artinya punten jawaban Anda, pertanyaan Anda jawab sendiri. Apakah ada masalah? Betul. Berarti belum khusyuk, belum tumanina. Artinya ternyata memang ada masalah. Tapi kan bisa dengan- dilatih Aisyah. Allah bisa karena biasa. Oke. Kalaupun masalah itu usai berarti hidupnya usai juga dong, Ma ya. Kenapa? Karena setiap orang yang hidup pasti ada masalah ya, Ma. Nggak mungkin orang nggak punya Kita masalah. harus yakin. Kan Mama bilang, selama manusia hidup di alam dunia tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi yakinkan di hati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinkan di hati, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Insyaallah sedikit demi sedikit masalah akan sirna dan akan berkurang. Amin. Yakinkan di hati, masalah yang datang diizinkan oleh Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Artinya imannya belum bulat, masih kurang. Oke. Begitu Siti Aisyah. Sudah terjawab ya Aisyah. Selanjutnya Ma, ada pertanyaan dari Instagram. Oh. Dari @bermawisyafrida. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Saprida. Saya hamba Allah 64 tahun. Tanya Mah, akhir-akhir ini sering ragu udah baca Fatihah apa belum ya? Saya baca lagi, tasyahud awal juga kadang pada rakaat ketiga baru ingat saya lakukan saat itu. Lalu sujud sahwi sebelum salam. Anehnya saya lebih khusyuk waktu sholat sunnah seperti sholat duha maupun tahajud. Nah bagaimana tuh Mah? Mohon solusinya, terima kasih. Anda yakinkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu membisik-bisikan keraguan-raguan dalam dada manusia, fis sudur. Mana minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Karena apa? Kurang khusyuk. Ya Allah. Sebelum sholat yakin Allahu Akbar, khusyuk. Sembahyang saya 2 apa 3? Ya Allah. 3, 4, 4.
Itu baru segitu doang udah lupa. Ambil yang terkecil. Itulah kenapa Allah Maha Adil. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah tahu manusia sering tergoda oleh setan, baik dari jin dan manusia. Maka oleh Allah dan Rasulnya diajarkan ada yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kapan? Ada 5 perkara. 1. Kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Bagi yang mengatakan kunut itu adalah sunat muakkad. 2. Kalau dalam sholat Anda tidak tahiyatul awal. Allahu Akbar, sudah baca Al-Fatihah, baru ingat, udah rukun yang selanjutnya. Bahwa saya belum tahiyatul awal, ada harus sujud sahwi. Iya, Ma. Ragu-ragu, 2, 3, 3, 4, harus sujud sahwi. Kelebihan rakaat, kekurangan rakaat. Karena Allah tahu hati manusia digoda oleh setan. Masa Allah diberikan solusi oleh Rasulnya, silahkan kerjakan sujud sahwi. Karena manusia lupa. Seandainya ingatnya sebelum salam Anda sujud sahwi, bil alamina innaka hamidum majid, langsung Anda sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar duduk, Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Sujud lagi, Subhanalladzi la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum. Kalau ingatnya dalam sholat. Iya, Ma. Kalau sesudah sholat, baru ngaronin, taruh dulu aronan. Ngambil piring mau makan, taruh dulu tuh piring. Kalau masih wudu, lanjutkan kekurangan kita. Kalau kurang misalnya, kalau udah kelebihan, lanjut langsung Anda sujud. Kerjakan sujud sahwi, langsung salam. Jadi bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu 3 kali. 2 kali sujud. 2 kali sujud. Mah, kalau misalnya nih, ini pengalaman Zara pribadi. Pernah waktu di tempat, di lokasi ini, sholat, tapi lupa sampai rumah, langsung auto sholat lagi. Nah itu, jadi gimana tuh, Mah? 2 kali jadi sholatnya tuh, Mah? Tadi sholat lupa apa? Yang lupanya apa dulu? Lupanya gini, kalau udah sholat padahal, tapi sholat lagi pas sampai rumah. Langsung kayak kebiasaan gitu, Mah. Langsung sholat. Lah tadi kan udah isya ya padahal. Baru ingat pas udah selesai Oh, sholat. alhamdulillah. Insya Allah pahalanya 2. Yang penting yang pertama bener, yang kedua bener. Gak perlu Pahalanya sujud 2. sahwi yang kayak gitu, Mah? Tidak, nggak usah. Alhamdulillah. Lu kalau ibadah jangan berhitungan, lu minta rezeki yang banyak, umur yang panjang. Baru sholat isya 2 kali. Biarin aja. Ya, takutnya salah gitu, Mah. Ya Allah, enggak, Mah. Tapi ini juga nih, Mah, pengalaman juga nih, Mah. Bagaimana ketika kita lagi ada masalah, Mah, berat dah gitu kan. Tapi saking nggak tahu saking beratnya sampai begitu lagi sholat, dengar baca Al-Fatihah atau lagi mikir sesuatu, nangis gitu tuh, Mah. Nah itu gimana tuh, Bang? Kalau nangisnya menyadari betapa banyak dosa saya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan, itu bagus. Kalau nangisnya, kenapa musibah saya mulu? Kagak dapat pahala. Makanya orang yang beriman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahuilah kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Makanya banyak berzikir. Iya, Mah. Selalu berzikir. Zikir itu ingat. Tasbih, tahmid, tahmil, tahlil, silahkan Anda baca dimanapun Anda berada. Baik, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana dulu. Karena sebentar lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama Super Pension di Well Move. Silakan, Mbak Lula. بشرى لنا لله Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, masih bersama kami tentunya di Rumah Mama Mama Dede. Ya, Ya, silakan teman-teman dari Iki yang mau bertanya lagi. Ada? Oke. Lu bilang adik-adikku sekalian, lu kan tua. Oh iya. Teman-teman kayak berasa Silakan, seumuran, Pak. adik-adik sekalian. Ya. Kayak saya kayak Pak Tidus mah kalau adik-adik. si Julia dipanggil Om. Mangga Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Alfionita dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Galau nih, Mah. Ada apa Fiona? Jadi kadang kita sering nih di bulan Ramadan kita sholat tarawih, tapi masjid imamnya itu cepet banget Cepet. sholatnya.
gerakannya cepet. Nah, bagaimana nih saran Mama? Kita sholat di rumah aja apa nyari masjid yang lebih jauh lagi? Apa nyari imam yang lebih lama gitu maksudnya? Nyari. Begini maksud Fiona, Maksudnya emang enggak? survei membuktikan Survei banyak mah. betapa banyak yang namanya imam taraweh itu tukang kebut. Allah Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatihah belum kelar. Maaf Fiona dan semua pemirsa TV One dimanapun Iya, Anda berada. Sholat itu ada rukun. Iya. Satu di antara 13 rukun sholat adalah tumanina. Tumanina. Mana tumaninahnya kalau Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada. Apalagi ada yang di TV ada yang sholatnya taraweh 7 menit. Ya Allah. Mana tumaninahnya nggak diterima. Kalau satu di antara rukun sholat tidak ada, sholatnya batal, tidak diterima oleh Allah. Karena ruh ibadah itu ada 2 Fiona. Satu, ikhlas libtigo imardotillah. Yang kedua ittiba. Sesuai sunnah Rasul. Kalau ittibanya tidak ada, nggak diterima ibadah kita. Caranya bagaimana? Kata Fiona, apa pindah ke masjid lain? Bukan. Sekarang, sebelum 2 minggu, sebulan atau 2 bulan sebelum puasa, yang namanya MUI, yang namanya RW, yang namanya DKM masjid, harusnya ditatar calon imam. Mana calon imam? Tatar. Berikan deh CD atau kaset juz amma. Dengerin nih bacaannya. Kasih tahu fikihnya bagaimana. Rukun sholat mana. Syarat sah sholat mana. Jadi bukan pindah ke tempat yang lain. Kita perbaiki apa yang ada. Sekali lagi saya mohon kepada RW, Lurah, DKM, MUI. Anda punya kewajiban natar imam-imam sholat. Biar sholatnya benar dan tumaninah. Iya, betul mah. Karena tidak sah. Iya, baik. Fiona bagaimana? Iya. Iya, sudah ya. Siapa tahu Fiona butuh calon imam. Saya tadi dengar sebelah sana mah begitu Fiona bertanya ada yang bilang, subhanallah tadi sebelah sana. Subhanallah. Artinya yang bilang subhanallah normal dong. Itu yang main keyboard lah. Yang main keyboard tadi. Karena Fiona itu. Karena Kasihan, Fiona Mas cuci Agus. mukanya pakai air kelapa. Oh, kelapa berarti ya. Air kelapa itu merontokkan sesuatu noda. Udah betul. Aduh kalau pengen bule kayak Fiona cuci muka pakai air kelapa. Iya. Coba kalau orang sakit. Kan orang hamil minum air kelapa ya mah biar lancar. Ya, begitu. Air kelapa Sama, hijau. ini juga lancar tuh. Nuhararideng, Iya. tatarurun. Kayak ubin saya di kampung tuh mah kalau mau ngepel pakai portal kelapa biar licin tuh mah ubin di kampung. Ya. Oh gitu ya. Kayak kelapa Soalnya nggak punya obat licin, nggak tahu orang kampung korek. Ngomong-ngomong nih mah, misalnya ada yang berpendapat nanti dulu sholatnya ditunda dulu soalnya ada yang lebih penting dan lebih besar, lebih urgent misalnya gitu. Tiba-tiba anaknya nangis atau udah teriak-teriak, aus, bayi kan, aduh lagi mau sholat nih. Terus yaudah deh. Kalau sholat dulu. emergency, kalau seandainya anak nggak disusuin dia jadi mati atau jadi sakit, memang boleh. Gitu. Tapi kalau yang lain entar nyayur dulu, itu yang salah. Nggak boleh ya mas. Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. 3 perkara. Ya kalau terdapat dalam diri seseorang manusia akan terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama dan utama mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Masya Allah. Oke. Maksudnya gini, kalau ini situasi kan sering terjadi nih mah. Begitu ada yang sholat sebelah kita jamaahnya jatuh, entah meninggal, entah sakit, nah kita sholatnya lanjutin atau tolongin dulu tuh mah. Kalau misalnya kita lihat dia masih meremelek, ya udah biarin selesaikan. Apalagi kalau Anda misalnya udah rakaat terakhir. Gitu. Kecuali kalau emang kelihatan langsung darahnya beleberan, boleh dibatalkan, itu emergency. Oh iya. Oh, seperti Menolong nyawa seseorang itu mah maksudnya. Betul, emergency. Emergency. Karena wajib tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik. Yuk. Mari jamaah kita berdoa bersama-sama ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus Allah tetapkan, mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting jangan sekali-sekali pernah meninggalkan sholat ya. Karena pekerjaan yang paling ringan sebenarnya adalah ternyata meninggalkan sholat ya, Mah. Karena yang namanya sholat sangat istimewa. Istimewa. Ketika diperintahkan haji, zakat, puasa hanya ayat. Diperintahkan sholat, langsung Rasulnya dipanggil ke arasnya Allah. Sholat itu tiangnya agama. Kemudian yang pertama, mati di alam akhirat. Yang pertama dunia tentang sholatnya. Iya, Mas. Sholat itu sakit bagaimanapun, selama otaknya sadar, tetap wajib sholat. Sholat. Berbeda dengan haji, dengan puasa, dengan Ya. zakat. Oke, jika ada masalah dalam hidup kita ya, perbaikilah sholat kita. Insya Allah hidup kita juga akan lebih baik lagi. Amin. Ya Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mah.
Anak-anakku sekalian, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yuk angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli ibadah. Karena tujuan Engkau menciptakan kami ke alam dunia ada dua. Yang pertama buat ibadah kepadamu, yang kedua buat beramal soleh. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami bahwa ibadah perintah yang sangat mulia, perintah yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kami kebanyakan ibadah salat kami ngambang, tidak berbekas dalam kehidupan. Padahal Engkau berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Engkau pun berfirman, ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadikan kami orang yang khusyuk ya Allah. Jadikan kami orang yang ahli salat. Tanamkan dalam dada kami setiap datang waktu salat kami langsung mengerjakannya, tidak pakai kata entar. Yakinkan di hati kami bahwa salat yang kami lakukan saat ini boleh jadi salat yang terakhir kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami, salat kami, haji kami, puasa kami, umroh kami. Ya Allah, tunjukkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih ya teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta atas kehadiran di studio. Muhammad Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Azara, terima kasih. Sama-sama. Bawi, terima kasih. Dan sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari spesial Ramadan ya, jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.